Hai guys, balik lagi sama aku Sera di channel buat ngumpulin tugasku. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang animation di Unity. Nah, di sini kan ini project kita kemarin ya. Terus aku udah buat scene baru lagi nih animation, udah buat juga sih sebenarnya animationnya. Nah, gimana cara kita bisa bikin animation di Unity ini? Nah, pertama tuh aku ngebuat square dulu kayak kemarin, tinggal 2D object, sprite, terus square. Nanti kita bisa sesuaiin square ya, ini jadi lantai. Nah, di square-nya ini juga ditambahin boss collider biar si ininya apa namanya playernya nggak tembus ke bawah ya. Nah, habis itu kita ke player. Nah, di playernya ini nah, aku bikin gambarnya sendiri karena biar gampang aja gitu ya menyesuaiin animationnya. Dan di situ aku udah bikin kayak matanya, terus matanya ada dua ya, kepalanya bulat aja, terus ada kakinya juga. Sebenarnya ini bukan kaki sih, kayak kain gitu kan, karena dia hantu ya, kan dia nggak punya kaki. Nah, terus aku buat gambarnya ini di Ibis Paint. Jadi kalau di Ibis Paint tuh dia kalau ngegambar per layer gitu, dia bisa diekstrak layernya aja gitu. Misalkan layer satu aja yang di download atau layer 2 aja. Jadi nggak usah susah-susah kayak misah-misahin gitu. Makanya aku udah bisa sendiri ininya. Nah, kalau kalian nggak punya Ibis Paint sebenarnya nggak apa-apa. Kalian bisa pakai Adobe atau yang lain. Nah, nanti bisa disatuin gambarnya itu kayak per partnya, kayak kepalanya sama matanya dan kaki-kakinya itu nanti bisa dipisahin di Unity juga. Nah, ini kan kita nggak perlu ngemisahin lagi, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung ke player ya. Nah, di sini aku tambahin rigid body, jadi biar dia punya sifat fisika, jadi dia bisa ada gravitasi dan lain-lain gitu. Nah, aku di sini masukin gravitasinya 3, terus di sini ada box collider juga. Nah, box collider ini yang ini ya, yang hijau-hijau ini. Nah, kalau misalkan kita kesinian nanti dia ini nggak kena box collider, tapi karena ini hantu, aku jadi tambahin agak dikit ya karena biar dia kayak melayang gitu, karena kan dia hantu. Oh ya, terus di sini ada animation juga, animator. Nah, tapi ini nanti karena kita mau ke animation dulu. Nah, gimana cara dapet tabel animation ini? Ini tuh kita pencet window, terus ini ada animation. Nanti kalian pencet animation aja, terus nanti di drag ke bawah sini. Nah, terus habis itu di sini tuh ini yang ghost player ya. Ya, ini tuh pas lagi mode idle atau lagi diem aja si ghostnya ini nggak ngapa-ngapain. Dan terus ini kayak nanti kalian bisa pindahin aja ke bawah ke atas atau matanya ke bawah ke atas, kepalanya juga. Nah, ini kan isi kan per partnya nih. Di sini tuh kecil kan, kayak mendek gitu, terus sini manjang, terus sini pendek, jadi kayak naik ke atas gitu. Nah, ini tuh waktunya 1 detik ya, jadi sebenarnya bisa disesuaikan. Kalian kalau mau cepet atau lambat bisa sesuaiin sendiri. Terus buat yang pas jalannya, sini juga ada, jadi kayak bentar digedein dulu. Nah, jadi dia kayak lagi ngedes gitu tuh. Nah, habis itu kalau kalian mau juga kalian bisa sesuaiin sendiri. Ini kan panjang, terus pendek, terus ke kanan, panjang lagi, terus ke sini lagi, terus panjang lagi deh gitu. Nah, terus sebelum itu kita pindahin ke animatornya kan. Dan di sini aku tambahin parameternya, ditambahin pencet tambah tuh. Nanti ada di sini. Terus aku tuh kemarin pencetnya float karena dia mau aku tambahin speednya itu 0. Nah, habis itu di sini entry-nya nanti otomatis nyambung ke Ghost Player. Terus di sini nanti kalau kalian nambahin animation lagi kayak tadi pas lagi jalan, itu bakal ada walk ghost. Iya, kalau bisa dinamain sih sebenarnya terserah kalian, bisa mau walk player atau apa gitu. Nah, aku namanya walk ghost karena buat pas jalan si ghostnya ini tuh bisa ditambahin, nanti kalian pencet aja ini, nanti buat apa dipencet, nah nanti bisa make transition, terus nanti panahnya di drag ke sini.
Nah, sama di Ghost Player juga mid transition, nanti panahnya dari ke sini, terus ini eh aku tuh has exit timeline tadinya di checklist terus aku unchecklist. Terus di sini buat conditionnya ini tadi ditambahin ya. Kayak di situ ada kayak tanda tambah gitu, terus aku tambahin aja. Terus di sini di speed, sini yang buat dari walk ghost ke ghost player ini di less, terus jadiin eh jadiin 0,1. Kok 0,1 ya? Kayak kemarin tuh jadi jadi 1 sama -1 deh. Kayak ini tuh -1. Maksudnya -1 ya. Nanti kita coba-coba aja. Ini 1, terus yang ini greater, yang ini 1. Nah, nanti kita coba aja. Tapi kalau salah ya tinggal diganti lagi nanti. Nah, habis itu kita ke scriptnya. Nah, di sini aku udah buat script player movement animation. Nah, di sini tuh sama kayak biasanya kita import para library ini dulu, habis itu kita situ kita ke public class, kita buat class player movement animation karena kemarin kan udah buat player movement ya biar nggak tabrakan. Nah, habis itu di sini tuh ada uh, terus ada variabel-variabelnya lah ini. Variabel-variabelnya kayak tadi. Nah, itu biar bisa ngeakses fisik player kayak yang tadi aku udah bilang. Nah, terus selanjutnya itu ada ini main animator. Nah, animator ini tuh buat ngekontrol animasi karakter. Nah, terus habis itu ada horizontal movement kayak gitu. Terus nah, maksudnya tuh horizontal movement nih buat menyimpan input gerakan kiri kanan gitu loh. Nah, jadi nanti kalau kalian pencet panah kanan atau panah kiri gitu, nanti dia biar nyimpen si inputan dari kita itu. Nah, habis itu ada boolean face right. Nah, boolean face right tuh yang ini. Gak ada yang ini nih. Nah, itu tuh jadi pas game dimulai tuh nanti dia karakternya ngadep kanan. Yang ini. Nah, habis itu terus ada enggak ada yang ini. Nah, boolean flash right tuh yang ini. Nah, terus habis itu ada Cerealia field ini. Nah, itu tuh yang bagian movement speed tuh ya buat movement speed di Unity-nya. Terus di bawahnya itu ada smooth value juga. Nah, ini tuh biar si movement player-nya tuh jadi smooth, jadi halus. Nah, habis itu ada function awake. Nah, function awake nih. Awake. Nah, itu tuh buat ngeinisialisasi variabel. Jadi fungsi ini tuh berjalan pas objek pertama kali dibuat. Nah, di dalam awake ini kan ada rigid body ya buat ngambil nge-call rigid body-nya, terus nanti hasilnya disimpan ke variabel my rigid body itu. Terus selanjutnya ada main animator nih. Nah, itu tuh buat ngambil komponen animator juga sama kayak rigid body. Terus kita ke function update ini. Nah, di update ini tuh function ini jalan setiap frame ya, kayak kemarin aku udah bilang. Dan di sini tuh kita bisa baca input keyboard. Jadi get axis raw horizontal. Dan terus kalau kita tekan A atau kiri, nah nanti nilainya tuh -1. Kalau kita tekan D atau kanan, nanti nilainya 1 gitu. Nah, terus ada pengecekan arah karakter, kayak kalau player bergerak kanan tapi karakter masih menghadap kiri, jadi pakai function flip ini nih. Nah, jadi dia tuh biar bisa kanan kiri gitu bolak-balik. Nah, terus ada kalau player gerak kiri tapi karakter masih ngadep kanan, flipnya juga dipanggil yang ini. Nah, terus di bawah Nah, di bawahnya ini kita ngatur animasinya gitu. Nah, kan animator set float.
set code, nah pakai parameter si speed ini. Habis itu, ini tuh biar bisa bergerak kiri ataupun kanan, tapi animasinya masih tetap ada gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada fungsi flip ya. Nah, di fungsi flip ini tuh kita bisa eee, ngegunain untuk ngebalik arah karakter. Nah, di sini tuh kita bisa ngebalik si bola ini pakai fast right, terus kita ngambil scale player gunain transform local scale ini, terus kita nilai X dikali -1 supaya karakter menghadap ke arah sebaliknya gitu. Jadi kayak biar bisa balik ke kiri gitu, misalkan lagi di kanan, dia bisa ke kiri gitu loh. Nah, terus ada, scale baru diterapkan. Nah, terus selanjutnya itu ada fix update. Nah, fix update, nah fungsi ini tuh buat physics movement. Jadi di dalamnya tuh kita bisa buat velocity baru pakai vektor 2. Nah, terus nih horizontal diambil dari input movement dikali movement speed-nya. Nah, terus velocity Y-nya gunain velocity-nya tetap gunain velocity sebelumnya supaya gravitasinya itu tetap bekerja. Nah, terakhir movement-nya itu dibuat jadi lebih smooth gitu loh. Terus pakai warp juga biar perpindahan velocity-nya itu smooth gitu. Nah, terus kita coba aja deh ya, bisa nggak ya? Semoga aja bisa. Oh iya, jangan lupa script-nya nanti di drag ke player ya, kayak kemarin. Nah, ini dia tuh. Loh, kok nggak ada animasinya? Oh, berarti yang tadi tuh salah ya. Kita stop dulu. Nah, kita ke animator. Terus kita ke... Oh, ini. Nah, ini tadi 0,1. Nah, ini 0,1. Nah, kita coba lagi. Nah, ini dia melayang kan ya, soalnya aku taruh situ. Nah, ini dia pas jalan. Kayak siput. Oke, gitu aja guys penjelasan dari aku. Selebihnya bisa tanya di komen. Semoga aku bisa lihat gitu. Semoga aja ya bisa lihat. Nah, kalau misalkan ada yang tanyain, oke segitu aja. Oh iya, buat kodenya kalian bisa lihat video dari dosen aku gitu. Aku juga dapat kodenya dari beliau gitu. Nama channelnya kalau nggak salah Ratu Verlaili. Nah, kalian bisa cek aja sekalian like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.